Sejatinya, kita hidup dalam realitas palsu yang kita ciptakan sendiri. Kita merasa heroik saat membagikan postingan soal timnas PSSI di Piala AFF kemarin. Kita mungkin merasa menjadi aktivis ketika menyukai konten demonstrasi. Merasa ikut membuat perubahan dengan mengomentari postingan bernada kritik para buzzer dan influencer tentang suatu fenomena, misalnya. Padahal sejatinya kita hidup dipandu oleh kesadaran palsu di dalam bubble yang tercipta dengan sendirinya, seiring kian intensnya aktivitas media sosial kita. Kesadaran palsu yang membuat kita merasa sebagai sesuatu, padahal kita hanya mengidentifikasinya dengan nilai-nilai yang embedded di dalam diri, karena algoritma internet telah memasukkan kita ke dalam bubble-bubble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman, tahukah kamu bahwa kita telah dijajah dan dilemahkan oleh mesin? Yuk, kita teruskan apa yang sudah kita mulai tadi, soal bubble-bubble dengan pertanyaan kritis. Masih efektifkah protes di media sosial? Bubble adalah abstraksi untuk menjelaskan preferensi dan perilaku kita, termasuk pilihan politik yang bisa dideteksi dari aktivitas kita di internet. Misalnya, kamu adalah seorang pendukung Anies Baswedan. Bubble itu akan berada di echo chamber yang sama dengan bubble-bubble para pendukung Anies Baswedan yang lain. Saat harga-harga naik, termasuk harga minyak goreng, kita pun memosting keluhan warga soal harga minyak goreng. Kalaupun harganya turun besoknya, itu karena mekanisme pasar bebas, belum tentu karena protes di media sosial. Jadi, ada mekanisme di luar media sosial di dunia nyata yang lebih berkuasa. Itu juga yang terjadi di kalangan civil society. Saya seringkali mendengar keluhan teman-teman aktivis politik dan sosial tentang rendahnya emansipasi dan partisipasi masyarakat dalam inisiatif-inisiatif menuju perubahan. Misalnya ada ungkapan begini, orang-orang kita lebih berani kritik di media sosial daripada turun ke jalan. Atau begini, ramenya di grup WA doang, di Facebook, Twitter, dan YouTube doang. Kamu-kamu yang berada seruangan di echo chamber bersama saya, kemungkinan besar merasakan hal yang sama. Oh iya, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang pakar media dan penulis buku, Civic Media Literacy, Reimagining Engagement for Civic Intentionality, Paul Milhaidis, menganalisa ini sebagai masalah between concern and the capacity to act. Kita concern dengan masalah-masalah sosial yang ada, terlibat dengan postingan di media sosial tentang itu, membagikan, like, comment, dan lain-lain. Tapi, kita lack capacity to act. Milhaidis mengidentifikasi ini sebagai the civic agency gap. Mengapa ini terjadi? Ada 3 chapter dalam video ini yang hopefully membantumu memahami masalahnya. Pertama, bread and circuses. Kedua, spectacles 2.0. Ketiga, penguatan di level agency. Bagian pertama, bread and circuses, the politics of distraction. Ini ungkapan yang diciptakan oleh penyair Romawi Juvenal dalam puisinya Satir X untuk menggambarkan bagaimana politisi melemahkan daya kritis rakyat dengan cara membuat gangguan distraction. Caranya, negara membagikan makanan, membangun pemandian umum, dan infrastruktur yang membanggakan lainnya, pertunjukan teater, dan pertandingan gladiator. Ini sebenarnya adalah strategi politik untuk upaya mengelabui massa yang sejatinya kurang dilayani oleh negara. Pada dasarnya, bangsa Romawi sering berada dalam masa peperangan. Ini berpengaruh kepada nilai-nilai masyarakatnya. Kepahlawanan yang direpresentasikan dengan kekuatan fisik, keahlian berperang, dan keberanian menjadi nilai yang dibanggakan. Sementara, sebagian besar rakyat bukanlah tentara yang berperang dan oleh karenanya tidak memiliki nilai-nilai yang dibanggakan tadi. Inilah yang dilakukan oleh pertandingan gladiator. Membuat rakyat terlibat secara emosional dan mengidentifikasi nilai-nilai kepahlawanan itu ada dalam dirinya. Di masa kini, para gladiator yang dipertontonkan itu bisa jadi adalah para buzzer RP yang terus menyulut kegaduhan, para pejabat, dan
tokoh yang sering membuat pernyataan dan tindakan kontroversial, kasus-kasus korupsi, perselingkuhan pejabat, nepotisme anak pejabat, dan sebagainya. Dan the masses, yaitu kita terus saja amazed dengan silih bergantinya kontroversi itu terjadi right before our eyes melalui layar ponsel dan komputer. Yang tak lama lagi layar itu diprediksi akan berpindah ke kacamata VR di era metaverse. Saat itu terjadi, bisalah dikatakan The Society of Spectacles-nya Guy Debord telah mewujud secara harfiah sebagai kacamata. Bagian kedua, Spectacles 2.0. Istilah ini diambil dari judul buku Spectacles 2.0 Reading Debord in the Context of Digital Capitalism, bunga rampai oleh Marco Briziarelli dan Emiliano Armano yang terbit pada 2017. Spectacles 2.0 adalah kontinum dari spectacle dan integrated spectacle. Konsep yang diperkenalkan oleh Guy Debord pada 1967 melalui buku The Society of Spectacles. Konsep yang dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan simulakrannya Jean Baudrillard. Konsep yang sama-sama menjadi sangat relevan di hari-hari ini ketika hidup kita tak ubahnya masyarakat tontonan. Masyarakat yang terpaku menatap layar dari waktu ke waktu hingga sulit membedakan realitas kita yang asali dan yang diciptakan oleh teknologi. Spectacle menurut Debord adalah hubungan sosial antara orang-orang yang dimediasi oleh gambar di mana determinasi kita digantikan oleh perenungan pasif terhadap gambar. Itu definisi sebelum era Web 2.0, era di mana interaksi di internet lebih dimungkinkan. Oleh karena itulah lahir Spectacles 2.0 pada 2017. Spectacle 2.0 adalah evolusi hubungan sosial melalui meningkatnya interaksi antar agen yang dimediasi oleh internet. Debord melihat tontonan sebagai instrumen kapitalisme untuk mengalihkan perhatian dan membuat massa menjadi pasif. Memang media digunakan sebagai instrumen untuk ini, seperti media massa, film, pertunjukan, iklan, dan media sosial era kini. Spectacles telah menjajah kehidupan sehari-hari kita, seperti dicatat oleh Kellner dalam buku The Spectacle 2.0 tadi, telah meruntuhkan politik ke ranah hiburan. Perluasan domain Spectacles ini secara efektif mengaburkan batas antara hiburan, berita, dan politik. Maka tidak heran jika berita politik dan hiburan sama menghiburnya saat ini. Padahal berita politik lebih impactful, misalnya ketika seorang pejabat tertangkap korupsi. Tapi kita bisa saja menganggap berita itu sebagai hiburan. Di kian derasnya informasi, setiap kita menjadi spectacles di bubble kita sendiri. Termenung menatap layar di echo chamber yang sama, dalam imajinasi Debord dalam bioskop yang sama. Ironisnya ini terjadi karena kita yang membuatnya sendiri. Setiap kita reaktif atas postingan seseorang, katakanlah buzzer RP soal agama misalnya atau soal Anies Baswedan, terjadilah peningkatan engagement di media sosial. Engagement yang justru membuat kita terus termenung pasif. Karena reaksi demi reaksi, pro dan kontra atas sebuah isu di media sosial adalah ibarat pertarungan para gladiator di ungkapan bread and circuses era Romawi. Dan kita menikmati tontonan itu sambil mengidentifikasi kesamaan nilai-nilai kita dengan salah satu gladiator itu. Hal ini mewujud saat kita meng-like, komentar, dan membagikan konten para gladiator itu. Setiap hari kita menonton tindak tanduk para politisi, buzzer RP, tokoh, selebritas, bahkan orang biasa. Hal ini terjadi karena fitur notifikasi di media sosial dan email yang diaktifkan mendistract kita setiap saat. Misalnya, Cokro TV memposting video baru, tweet baru dari Rizal Ramli, termasuk notifikasi dari temanmu yang orang biasa. Jadilah kita masyarakat tontonan yang aktif di media sosial, tapi sebenarnya pasif di dunia nyata. Dan yang lebih mengerikan, ketika kita kehilangan determinasi diri, perilaku bahkan nilai-nilai kita pun perlahan mulai dibentuk oleh algoritma internet. Misalnya, kita sengaja datang ke sebuah kafe karena kafe itu punya banyak spot Instagramable.
Atau kita ikut sebuah demonstrasi anti korupsi karena kita mau selfie dan wifi di sana. Tentu dengan keyakinan postingan kita di media sosial soal demo itu akan berpengaruh. Maka, jika Antonio Gramsci mengidentifikasi passive revolution dengan cara elit dan borjuasi Eropa mengubah tata nilai masyarakat secara perlahan, justru untuk tetap mempertahankan posisi dominasinya atas masyarakat, di era disrupsi digital, pelaku passive revolution bukanlah satu pihak, tapi korporasi, negara, dan kita sebagai user yang justru menjadi bahan baku pembentukan algoritma internet. Algoritma yang diam-diam mengubah perilaku kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Ketiga, penguatan di level agency. Algoritma yang memengaruhi perilaku kita itu menghasilkan prediksi perilaku kita yang kemudian dijual ke para pemasang iklan. Kita tidak tahu, bahkan menyetujui data dan perilaku kita diawasi dan dikumpulkan oleh algoritma internet. Inilah salah satu tesis dasar dari surveillance capitalism. Zsuzsanna Zuboff dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future and the New Frontier of Power, membuka mata dunia bahwa kapitalisme terus bermetamorfosa dengan tetap mempertahankan its original sin. Ini buku yang menarik, tapi kita bahas lebih banyak di lain waktu. Kamu mungkin akan bertanya, apa solusinya? Jujur saja, tidak ada jawaban mudah atas pertanyaan itu. Bahkan, Zuboff sendiri berharap pada demokrasi, regulasi dan hukum, serta collective action dari para pengguna internet. Sebuah solusi yang sulit dicapai tanpa adanya kesadaran kritis para pengguna internet. Nah, di posisi inilah saya mencoba lebih realistis dan memilih menggunakan tradisi intelektual neo-Marxian yang struktural dalam melihat relasi kuasa. Ini mulai dari suprastruktur, penguatan di level agency, yaitu kitanya, the user. Agensi adalah kemampuan kita sebagai netizen untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Hannah Arendt mengidentifikasi agensi tumbuh dalam hubungan antara individu dan masyarakat dan terkait dengan kemampuan kita memberdayakan diri dalam hubungan itu. Penguatan agensi dilakukan melalui sebaran pengetahuan. Video ini pun dibuat dalam rangka menyebarkan pengetahuan bahwa kita masih terzolimi. Kita bersama mencoba belajar bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana itu malah membuat kita kian pasif dalam fenomena Spectacle 2.0 tadi. Bahkan, lantas memberikan persetujuan penggunaan data kita dalam surveillance capitalism. Pengetahuan yang setidaknya membuat kita lebih bisa mengambil jarak dengan hingar-bingarnya media sosial setiap hari. Pengetahuan yang setidaknya membuat kita menjadi lebih fokus pada tujuan-tujuan pemberdayaan diri. Ya, media sosial mendistract kita, mengambil banyak waktu kita untuk hal sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Butuhkah kita untuk mengikuti terus soal debat soal agama dan politik yang dipicu oleh para buzzer RP dan tokoh? Butuhkah kita untuk tahu tiap kegiatan selebritas sehari-hari? Nah, teman-teman, review lagi penggunaan media sosialmu. Dopamine detox bisa jadi salah satu cara mengambil jarak dengan media sosial. Menghindar untuk terus menjadi masyarakat tontonan dan bahan baku produksi dalam surveillance kapitalisme. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga tercerahkan.